Nah, kali ini saya akan menjelaskan kekuatan teori pembangunan. Yang pertama yaitu tanpa teori, para ilmuwan sosial akan kesulitan melakukan penelitian empiris. Nah, di sini perlunya teori dalam pembangunan yang dalam membangun suatu pembangunan. Jika tidak ada teori, maka kita akan bingung kan, dasar-dasar teori yang akan kita bangun itu sangat sulit. Nah, untuk yang ketiga, teori membentuk proses berpikir. Di sini teori membentuk proses berpikir, peneliti meletakkan dasar bagi kerangka analitis, memandu tesis penelitian mereka, dan menetapkan agenda penelitian. Yang ketiga, teori membentuk proses berpikir. Di sini teori membentuk proses berpikir, peneliti meletakkan dasar bagi kerangka analitis, memandu tesis penelitian mereka, dan menetapkan agenda penelitian. Akibatnya, mereka sering melihat mazhab teoritis lain dengan jijik dan terkadang saling menyerang antar mazhab. Perdebatan akademis yang panas serta kemudian dinamika dan persaingan antar mazhab. Puncak perang teori sering berubah menjadi debat ideologis, pertarungan antara teori ilmiah dan doktrin ideologisnya. Selama periode popularisasi ideologis ini, para peneliti sering mengabaikan pandangan teoritis kubu lain secara total, seolah-olah tidak ada yang baik dalam pekerjaan pihak lainnya. Nah, meski dicatat bahwa teori bukanlah entitas statis, mereka menyerang teori lain dan mereka mempertahankan argumen mereka sendiri. Setelah terlibat dalam perdebatan teoritis yang panas, mereka dapat mengubah diri mereka menjadi alat penelitian yang lebih baik daripada sebelumnya. Bidang pembangunan menawarkan contoh sempurna tentang dinamika perubahan dalam mazhab. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan yang pertama yaitu sifat dinamis dari mazhab, modernisasi mazhab, ketergantungan dan mazhab sistem dunia selama 3 dekade terakhir akan diilustrasikan bagaimana mereka menyerang mazhab lain, bagaimana mereka membela diri, dan bagaimana mereka berubah dalam prosesnya berpartisipasi dalam debat teoritis. Kekuatan masing-masing teori perkembangan ini dalam studi empiris akan dibahas. Diskusi akan menunjukkan bagaimana perubahan mazhab teoritis disertai dengan perubahan pertanyaan penelitian, agenda penelitian, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Nah, meskipun literatur sering mencampurkan mazhab sistem dunia dengan mazhab ketergantungan, akan dikemukakan di sini bahwa kedua mazhab tersebut sangat berbeda dalam hal yang pertama kerangka teoritis, yang kedua. Nah, untuk kecenderungan arah penggabungan ini mungkin tampak tidak lebih dari memasukkan anggur baru ke dalam botol-botol lama, tetapi upaya untuk mensintesis dapat membantu untuk merevitalisasi mazhab lama untuk merangsang arah baru dalam studi empiris. Mesti dicatat bahwa teori bukanlah entitas statis, mereka menyerang teori lain dan mereka mempertahankan argumen mereka sendiri. Setelah terlibat dalam perdebatan